Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dalam ibadah yang penuh dengan sukacita dan diberkati Tuhan. Teman-teman sudah siap untuk beribadah? Nah, teman-teman jangan lupa ya tata tertib ibadahnya. Teman-teman harus sudah mandi, berpakaian rapi, membawa Alkitab dan buku catatan, serta mencari tempat yang nyaman untuk beribadah ya. Teman-teman sudah siap untuk beribadah? Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi teman-teman. Shalom. Bagaimana kabarnya teman-teman? Luar biasa. Wah, luar biasa ya Kak. Kita juga kakak-kakak di sini luar biasa loh. Pastinya Cantik-cantik loh kakak hari ini ya. Luar biasa. Sudah siap ya untuk memuji Tuhan? Yuk semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Semuanya gerakan badannya ya teman-teman ya. Sebab Allah kita Allah yang baik dalam hidup kita. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Allah kita sungguh baik, sangat baik dalam hidup kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Dengan penuh sukacita, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. 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 Haleluya. Engkau Allah yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau sungguh baik, sangat baik. Biarlah kami terus hidup dalam kebenaran-Mu. Ya Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Ya Tuhan. Tinggal dekat-Mu setiap saat di
kepadamu Bapa yang selalu ada dalam kehidupan kami, menyertai dan menuntun kami. Saatnya kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Buka hati kami Tuhan untuk kami menerima taburan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertanam, bertumbuh, berbuah dan berakar kuat dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami jadi berkat. Berkati kakak-kakak kami yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan. Dan sebentar kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih sehat dan penuh dengan sukacita. Puji nama Tuhan. Kali ini Kak Endang akan bercerita yang diambil dari firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-43 ayat 1 sampai 34. Dalam minggu-minggu ini kita sering mendengar cerita tentang seorang Yusuf. Kita tahu bahwa Yusuf adalah seorang yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena dia adalah seorang asing tetapi bisa menjadi pejabat di negara lain, yaitu di Mesir. Teman-teman, apakah Yusuf itu ketika menjadi Perdana Menteri, apakah dia itu langsung bisa jadi Perdana Menteri? Tidak teman-teman. Yusuf itu mengalami suatu proses yang sangat panjang dan lama. Bahkan penderitaannya sangat berat sekali. Karena apa? Karena dia harus mengalami difitnah saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak, menjadi asisten rumah tangga di dalam keluarga Potifar, dan masuk penjara. Tetapi mengapa Yusuf itu bisa menjadi seorang Perdana Menteri? Karena Yusuf itu ketika mengalami penderitaan di dalam hidupnya, dia itu tetap takut akan Tuhan. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang jahat kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu, Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Teman-teman, kali ini Kak Endang akan cerita tentang Yusuf, ya, di mana pada waktu itu terjadi suatu kelaparan yang sangat dahsyat atau sangat hebat di Israel. Dan itu berdampak juga pada keluarga Bapak Yakub, di mana Bapak Yakub beserta dengan anak mantu cucunya itu juga mengalami kelaparan, tidak mempunyai persediaan makan. Oleh sebab itu, keluarga Yakub harus membeli makanan di Mesir. Singkat cerita teman-teman, Yakub itu mengutus anak-anaknya, yaitu saudara-saudaranya Yusuf, pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Tetapi ketika dia sampai di Mesir, dia tidak tahu kalau yang menjadi penguasa di Mesir itu adalah Yusuf, adiknya yang waktu itu dijual, ya, kepada pedagang Midian. Singkat cerita, Yusuf itu tahu ketika kakak-kakaknya itu datang, sehingga dia melakukan saudara-saudaranya itu seperti seorang mata-mata, yaitu dia diinterogasi, ditanyai A, B, dan C mungkin, ya, sehingga dikatakan bahwa Yusuf berkata, bagaimana adikmu, bagaimana bapakmu, apakah sehat, apakah masih hidup, dan sebagainya. Singkat cerita, ketika kakak-kakak Yusuf itu sudah membeli gandum, dia kembali ke Israel. Dan untuk beberapa waktu lamanya, kelaparan itu belum berhenti. Sehingga saudara Yusuf itu
harus kembali lagi untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi kali ini Yusuf berkata, ya, kalian boleh kembali ke Mesir, boleh kembali membeli gandum di sini, tetapi harus membawa adik kamu yang paling bungsu. Singkat cerita, teman-teman, saudara Yusuf itu berkata kepada ayahnya Yakub, "Bapak, penguasa di sana mengatakan kita boleh membeli gandum lagi di Mesir. Tetapi ada syaratnya, Bapak, yaitu bahwa kita harus membawa Benyamin itu untuk ikut beserta kami ke Mesir." Pada mulanya Bapak Yakub itu sedih. Karena apa, teman-teman? Karena dia berkata, "Aku akan cepat mati ketika Benyamin itu kamu bawa ke Mesir." Karena dia berpikir bahwa aku sudah kehilangan Yusuf, sekarang aku juga akan kehilangan Benyamin. Tetapi apa boleh buat? Yehuda berkata, ketika kami tidak bisa membawa Benyamin itu ke Mesir, maka penguasa di sana, yaitu Yusuf itu, tidak akan memperbolehkan kami kembali ke Mesir untuk membeli gandum. Ya. Singkat ceritanya, Yakub memperbolehkan anak-anaknya, Yehuda, Simeon, dan lain-lain itu kembali ke Mesir dengan mengikut sertakan Benyamin. Setelah tiba di Mesir, apa yang Yusuf perlakukan kepada saudara-saudaranya? Apakah dia istilahnya mengusir, apakah dia memukuli atau membentak-bentak? Tidak, teman-teman. Yusuf itu menyambut semua kakak-kakaknya dan saudaranya juga Benyamin adiknya itu dengan penuh kehangatan, dengan penuh sukacita. Sehingga ketika mereka tiba di rumahnya Yusuf itu memerintahkan kepada pegawainya, "Begini, sekarang kalian harus memasak makanan yang enak-enak dan menghidangkan kepada tamu-tamuku." Singkat cerita, saudara Yusuf, Yehuda dan teman-teman itu bisa makan semeja dengan Yusuf. Mereka bercandaria, ya, dengan sukacita sambil menikmati berkat Tuhan, yaitu makanan yang enak-enak yang mungkin waktu di Israel tidak bisa makan seperti itu karena terjadi kelaparan. Tetapi apa yang terjadi, teman-teman di sini, ketika kita melihat firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 43 ayat 1 sampai 34, di situ dikatakan bahwa Benyamin itu mendapat bagian yang berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Kok bisa? Bisa, teman-teman. Karena apa? Karena Benyamin itu adalah saudara atau adik kandungnya Yusuf, atau saudara seibu dengan Yusuf. Sehingga Benyamin dikatakan mendapat 5 bagian lebih banyak daripada yang lain. Puji nama Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini, ya. Apa yang boleh kita petik di dalam firman Tuhan hari ini dalam kehidupan seorang Yusuf? Di situ dikatakan yang pertama, keberhasilan itu membutuhkan pengorbanan yang harus kita lakukan. Contohnya, ketika Yusuf akan menjadi seorang perdana menteri, kita tahu bahwa Yusuf harus banyak mengalami masalah, ujian, penderitaan, sehingga sampai endingnya dia diangkat Tuhan menjadi perdana menteri. Yang kedua, belajar untuk selalu hidup di dalam kasih.
sekalipun dengan teman-teman kita, dengan orang-orang yang sudah mungkin menyakiti kita. Ya, kita boleh contoh dalam kehidupan Yusuf. Ketika Yusuf itu sudah disakiti oleh saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, tetapi dia itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia mengasihi saudara-saudaranya. Dengan apa? Dengan dia menjamu saudara-saudaranya dengan makanan yang enak-enak. Yang ketiga, teruslah hidup akan Tuhan, karena ketika kita hidup di dalam takut akan Tuhan, maka Tuhan itu terus akan mengangkat kita menjadi orang yang diberkati di dalam segala hal. Amin. Kita akan ayat hafalan, yaitu Mazmur pasal 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Kak Indah ulangi sekali lagi. Mazmur pasal 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh belajar dari kehidupan seorang Yusuf, seorang yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Tetapi ketika Yusuf itu takut akan Tuhan, Tuhan izinkan Yusuf mengalami penderitaan, Tuhan izinkan mengalami pergumulan. Tetapi satu hal, Tuhan tetap mengasihi Yusuf, tetap melindungi Yusuf, tetap menolong Yusuf. Bahkan Tuhan mengangkat Yusuf menjadi seorang yang tinggi, seorang yang diberkati oleh Tuhan. Biar kami juga boleh belajar tetap saling mengasihi kepada teman-teman kami, mungkin yang sudah menyakiti hati kami, yang mengejek kami. Tapi kami percaya bahwa kami mau terus Tuhan hidup di dalam kasih. Karena kami percaya bahwa kasih itu menutupi segala pelanggaran. Terima kasih, biarlah Tuhan terus, Tuhan berkati setiap kami yang tetap setia untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Berkat kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, berkat hikmat, akal budi, kepandaian, sehingga mereka terus dan selalu penuh sukacita di dalam segala hal. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Wah, pujian dan firman Tuhan hari ini sangat memberkati ya teman-teman. Nah, Kak Eli mau mengingatkan bagi teman-teman yang akan memberikan persembahan dapat mengirimkan ke nomor rekening dan QR di bawah ini ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.